bahwa kita pernah menjadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tantangan mendasar dan utama dari sebuah lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi dengan seluruh fakultas yang ada di dalamnya itu kan, bagaimana ke depan gitu ya. Yang pasti Selamat datang di FBS Station. Enjoy and listen. Hai Sivitas Akademika Fakultas Bahasa dan Seni, apa kabarmu hari ini? Semoga hari ini kamu semakin bersemangat, karena hari ini saya Nateswari akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Yang tentunya episode kali ini Nate tidak sendirian, karena hari ini sudah ada narasumber yang terpercaya, dan for your information, beliau dikenal sebagai sosok yang friendly kepada seluruh masyarakat di Fakultas Bahasa dan Seni. Menarik bukan? So, ladies and gentlemen, please welcome Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Profesor Dr. Imade Sutama, MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam harmoni. Salam harmoni. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Baik, waduh bersemangat sekali Bapak ya. Kira-kira datang dari mana Pak? Datang dari mana? Tadi ada acara uji. Ada ujian tertutup di program S3 BPS Undiksa. Oh, berarti Bapak juga menguji juga ya Pak ya? Karena kebetulan jadi co-promotor 2 dari Promopenda yang mengikuti ujian tertutup. Oh, berarti memang dekan kita sangat sibuk ya pemirsa, tapi masih tetap menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita kali ini. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk penonton di rumah, boleh tepuk tangan di rumah juga. Ya, ada Fakultas Bahasa Seni memiliki dekan yang juga sangat informatif ya Pak ya. Dan tentunya saya dengar-dengar kemarin Bapak habis dari Yogyakarta Pak ya? Iya. Iya, ada kegiatan apa itu Pak? Itu namanya Forum Bahasa dan Seni se-Indonesia. Itu kumpulan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Seni dan Desain di lingkungan LPTK Negeri se-Indonesia. Jadi kami punya tradisi forum 2 tahunan, dan dalam rangka menyongsong forum tahun ini dilakukan praforum secara terbatas oleh para dekan. Ini untuk menyiapkan forum yang akan diadakan pada tahun ini, tepatnya di bulan November di Surabaya. Wow. Tuan rumahnya Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Oh, keren sekali. Apakah kemungkinan Undiksa jadi tuan rumah, Pak? Kita sudah menjadi tuan rumah tahun 2017. Karena LPTK Negeri itu jumlahnya 12, jadi siklusnya per 12 tahun. Jadi kalau 2017 kita tuan rumah, tinggal ditambahi 12. Nah, pada tahun itulah kita akan kembali menjadi tuan rumah. Oh begitu. Ada sejarahnya nggak Pak? Kenapa harus 12 tahun kemudian? Iya, karena jumlah kita 12. Ya, jadi 12. itu kan tuan rumahnya ditentukan secara bergilir. Betul. Jadi misalnya kita 2017 SB ya, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019. Nah, yang berikutnya mestinya 2021 dengan tuan rumah EBS UNESA Universitas Negeri Surabaya. Hanya karena pandemi Omikron, lalu terpaksa diundur ke 2022. Jadi seperti itu sejarah mengapa per 12 tahun gitu ya. Jadi seperti itu. Oke deh Pak, dan ngomong-ngomong nih Pak ya, sekarang kan di bulan Juli Pak ya, dan bulan depan adalah bulan Agustus nih Pak ya, dan itu artinya sudah kita menerima calon-calon mahasiswa baru yang akan datang ke fakultas kita nih Pak ya. Betul. Nah, dengar-dengar dari pengumuman dari tes SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri, dan tentunya kita sudah siap untuk menerima calon mahasiswa baru yang mungkin saat ini sedang menonton podcast kita Pak ya. Nah, untuk itu mungkin kita mau tanya dulu deh Pak, karena teman-teman di sini yang sedang menonton ingin tahu bagaimana sejarah atau asal-usul dari Fakultas Bahasa dan Seni gitu Pak. Baik, terima kasih.
kita di Undiksa ini kan memiliki sejarah yang panjang gitu ya. Tetapi supaya tidak terlalu panjang, saya mulai saja bahwa kita pernah menjadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana. Nah, pada tahun 1993, FKIP Universitas Udayana, FKIP UNUD, kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja, STKIP Singaraja. Nah, sebagai satu institusi baru dengan status sekolah tinggi, kita dipimpin oleh seorang ketua, lalu secara organisasi tata kerja, kemudian sekolah tinggi ini memiliki bagian-bagian yang disebut dengan jurusan. Nah, salah satu jurusan yang ada waktu itu adalah jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Jadi, disitulah awal mula dari keberadaan fakultas kita. Nah, seiring dengan perubahan lembaga, jadi ketika tahun 2001, kita berubah menjadi IKIP Negeri Singaraja, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja, berubah pula status jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni itu menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, IKIP Negeri Singaraja berubah lagi pada tahun 2006 menjadi Universitas Pendidikan Ganesha, lalu fakultas kita yang semula FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, berubah menjadi Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi sampai sekarang kita ini adalah Fakultas Bahasa dan Seni yang di dalamnya diampu 7 program studi di bawah 3 jurusan. Jadi seperti itu. Wah, berarti asal-usulnya sangat unik ya pemirsa. Dan langsung nih ceritanya dari Pak Dekan sendiri. Jadi udah sangat valid ya Pak ya. Dan tentunya saya sebagai salah satu mahasiswanya sangat bangga Pak ya. Karena banyak sekali inovasi-inovasi baru yang datang dan lahir dari Fakultas Bahasa dan Seni. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena saya rasa dan saya lihat sendiri bahwa Fakultas Bahasa dan Seni ini sudah melahirkan calon-calon tenaga pendidik yang berkualitas, dan salah satu inovasinya adalah inovasi VLDL ini Pak. Program VLDL ini ya Pak ya, itu Virtual Lab dan Digital Learning. Gitu. Bagaimana Pak ya untuk cerita awalnya mengapa bisa diadakannya program ini Pak? Baik, tantangan mendasar dan utama dari sebuah lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi dengan seluruh fakultas yang ada di dalamnya, itu kan adalah selalu melakukan adaptasi bersifat responsif terhadap 2 hal. Ya. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perubahan tuntutan untuk kebutuhan pasar. Nah, jadi kita memang harus terus-menerus untuk melakukan perubahan penyempurnaan kurikulum. Ketika misalnya perkembangan teknologi informasi begitu pesat, kurikulum kita ubah, sistem pembelajaran kita ubah untuk merespon hal itu, gitu ya. Nah, perubahan kurikulum kan perlu ditindaklanjuti dengan perubahan seluruh hal yang mendukung keberhasilan penerapan kurikulum. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran, dan pembelajaran perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Nah, dari situ kemudian kami berpikir mengikuti perkembangan zaman, kita harus melakukan sesuatu. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Fakultas Bahasa dan Seni di bawah koordinasi Kepala Lab kita, Pak Dr. Heri Santoso, itu adalah mengembangkan VLDL, ya, Virtual Lab and Digital Learning. Ya. Harapannya adalah dengan berkembangnya ini, yang dibantu oleh sejumlah mahasiswa sebagai asisten, ya, capaian kita terhadap target kurikulum bisa lebih cepat dilakukan, seperti itu. Astungkara. Semoga ya dengan lahirnya program ini, karena yang saya lihat juga Pak ya, di program ini sudah ada 5 sub ya Pak ya.
program magang di VLDL ini, yaitu yang ada podcast kreator yang sedang kita lakukan saat ini, dan juga ada newsletter itu tentang pemberitaan-pemberitaan yang juga di media-media ya Pak ya. Kemudian ada educational research, ada innovation research, dan assistant research. Jadi buat teman-teman dan calon mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni, jika ingin bergabung dengan tim kami, jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kami @vldl_fbs_undiksa. Dan di sana sudah ada postingan-postingan ya Pak ya, yang terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga progres apa yang sudah kita lakukan untuk Fakultas Bahasa dan Seni, begitu ya Pak ya untuk harapannya. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi dan juga perubahan dan pergerakan ya Pak ya, menurut Bapak apa saja sih keunggulan-keunggulan yang kita dapatkan begitu Pak ya ketika kita sudah ada di Fakultas Bahasa dan Seni? Baik ya, seperti namanya kan Fakultas Bahasa dan Seni ini memiliki karakteristik bawaan ya, yang membedakannya dengan fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, karakteristik bawaan itu apa? Seninya itu sendiri gitu ya. Jadi satu sisi seni itu dijadikan kajian, ya baik itu kaitannya dengan seni rupa, desain gitu ya. Kemudian di prodi-prodi pendidikan bahasa atau prodi bahasa di seni sastra gitu ya. Jadi ini menjadi ciri khas bawaan dari EBS ya, secara keilmuan gitu ya. Nah, lebih-lebih kemudian gitu ya, kita tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Memang tradisi berkesenian itu kita kembangkan sejak lama dan direspon dengan baik oleh mahasiswa kita gitu ya. Sehingga kalau di lingkungan Undiksa kita berbicara tentang seni, ya mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan kiblatnya itu adalah ke EBS gitu ya. Jadi seperti itu. Tentu di fakultas lain juga ada pengembangan hal seperti itu gitu ya. Nah, kelebihan kita atau perbedaan kita adalah di situ. Karena kita menjadikan seni itu sebagai faktor bawaan fakultas kita, di samping memang terus kita kembangkan di sini. Jadi seperti itu. Benar sekali. Jadi memang sangat unik sekali ya Pak ya Fakultas Bahasa dan Seni ini. Dan juga nih Pak ya, ngomong-ngomong tentang Fakultas Bahasa dan Seni, karena di Fakultas Bahasa dan Seni ini kan pastinya ada banyak praktik ya Pak ya, dari seni rupa ya, yang tentunya memakai beberapa sarana dan prasarana di Fakultas Bahasa dan Seni. Ada studionya ya Pak ya. Nah, kemungkinan nih Pak ya, karena kita melihat nih ada pergeseran ya Pak ya, atau sudah ada informasi lanjutan mengenai COVID ini Pak ya, karena COVID sudah menurun nih Pak ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari mahasiswa kita nih Pak ya. Nah, salah satunya saya sendiri sih Pak ya, karena saya sendiri juga pengen tahu dan penasaran bagaimana sih sistem pembelajaran kita di semester depan nih Pak ya. Apakah, waduh udah agak tegang nih Pak ya, apakah pembelajaran kita bakal tetap online atau akan tetap muka? Bagaimana Pak? Baik, kalau kita lihat perkembangan yang sudah terjadi gitu ya, kan kita mesti bersyukur karena ya di Indonesia pandemi COVID-19 ini termasuk dapat dikendalikan sehingga ada sejumlah perubahan kebijakan yang kemudian memberikan kelonggaran kepada kita yang semula malah disarankan diam di rumah saja, kemudian boleh keluar secara terbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, kemudian semakin baik perkembangannya direspon oleh pemerintah, sampai kemudian di ruang terbuka kita diizinkan tidak menggunakan masker lagi kan, jadi seperti itu. Nah, ini menandakan sesungguhnya sudah terjadi pelonggaran-pelonggaran. Dan sesuai dengan arahan kementerian, pimpinan kita di rektorat kan sudah mengambil langkah sesungguhnya. Langkah itu apa gitu ya? Pada semester ini atau memulai semester ini yang berakhir sekarang ini gitu ya, kan sudah dilakukan pelonggaran. Bentuknya adalah apa gitu ya? Yang memerlukan kuliah praktik di lab, studio, maupun bengkel, itu disilakan ke kampus gitu ya. Karena memang untuk mencapai kompetensi dasar dari mata kuliah yang memerlukan sarana itu memang
sesungguhnya mewajibkan orang untuk datang ke lab studio bengkel gitu ya. Artinya apa gitu ya? Sesungguhnya pada semester ini sudah dibuka ruang untuk hadir ke kampus gitu ya. Ya seperti itu. Nah, bagaimana ke depan gitu ya? Yang pasti atas arahan dan dukungan rektorat, kita sudah melakukan pengembangan sarana prasarana untuk melakukan perkuliahan secara hibrida, ya. Jadi yang dimaksud adalah, gitu ya, ada yang di kampus, ada yang di luar kampus, dan sarana untuk itu sudah disediakan, gitu ya. Tentu harapan pimpinan sesungguhnya sama dengan harapan mahasiswa, gitu ya, bahwa ke depan ini kita bisa mengikuti kuliah secara luring, gitu ya. Namun itu tetap akan ditentukan oleh keputusan rapat pimpinan di bawah koordinasi Bapak Rektor, gitu ya. Mungkin akan ada rapat lagi ya tentang itu, gitu ya. Yang jelas untuk luring kita sudah memulainya dengan menghadirkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan praktik yang memerlukan lab, studio, dan bengkel seperti itu. Oke, Ya. berarti hanya praktik saja Pak ya kalau di offline-nya? Untuk semester ini ya, untuk semester ini ya. Tetapi ke depan kita sudah siap dengan kalau memang diperlukan yang bukan memerlukan, yang tidak memerlukan praktik pun bisa dilakukan ya. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi oleh sebagian mahasiswa diikuti di kampus atau ruang kelas, lalu oleh sebagian mahasiswa lagi diikuti dari luar ruang kelas atau dari luar kampus ya. Jadi seperti itu. Apakah nanti akan total dibuka gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita nggak boleh mendahului keputusan rapat pimpinan Undiksa di bawah koordinasi Bapak Rektor. Benar sekali Ya. Pak, karena ini topiknya sangat menarik ya Pak ya, karena sangat hangat-hangatnya, karena Ya. sudah ada isu Pak, banyak sekali isu yang saya dengar sendiri juga. Wah, Undiksa 100% offline gitu. Ya. Ada OAK juga Pak sebelumnya, Heeh. katanya ospeknya offline loh. Waduh, ketar-ketir Ya. ya Pak yang di luar Bali ya Pak ya, udah pada Tentang- merapat semua gitu. OKK Ya. itu sudah sempat diangkat di dalam rapat pimpinan. Ya, karena kan BEM-REMA terutama kan sangat memerlukan OKK ini bisa luring gitu ya. Ya ini masih dikaji oleh pimpinan. Bagaimana keputusannya mari kita tunggu gitu ya. Mudah-mudahan memang kondisi semakin membaik sehingga harapan mahasiswa diwakili oleh BEM dalam hal ini bisa dipenuhi gitu ya. Sepanjang memang kondisi mungkin kan mengapa tidak gitu ya. Karena memang ada banyak sisi bahwa bertemu langsung itu memang diperlukan untuk sejumlah kepentingan, sejumlah tujuan gitu. Enggak semua hal bisa dicapai secara daring gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Oke lah Pak. Ya. Wah, semoga dari jawaban Pak Dekan tadi bisa menjawab kegelisahan para mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni yang sedang menonton video ini. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena mungkin durasi sudah mepet sekali, saya mau tanya nih Pak, untuk harapan Bapak tersendiri untuk fakultas kita tercinta apa nih Pak? Begini, kan ujung akhir dari penyelenggaraan pendidikan, di samping memang kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kan kita tidak bisa menampik bahwa semua lulusan berharap mendapatkan pekerjaan yang layak kan gitu ya. Betul. Karena pendidikan di satu sisi sesungguhnya adalah investasi gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, melalui berbagai upaya ya, EBS terus-menerus melakukan peningkatan supaya pada akhirnya keterserapan lulusan di dunia kerja itu semakin tinggi dan imbalan yang mereka dapatkan juga semakin baik gitu ya. Karena salah satu sisi keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan kan itu gitu ya. Jadi seperti itu. Di samping sekali lagi saya katakan pengembangan karakter ya. Kita berusaha untuk mencapai keduanya ya lewat terus-menerus meningkatkan upaya yang dilakukan oleh seluruh tenaga pengajar dan teknik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu sudah tercapai ya itulah puncak kita menyelenggarakan pendidikan.
Oke, terima kasih banyak Ya. Bapak untuk harapannya. Semoga bakal tercapai Pak ya harapannya kita selalu mengharapkan apa saja yang terbaik untuk fakultas kita, betul Pak ya? Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan hadir walaupun sedang crowded-crowdednya ya Pak ya. Wah, saya salut sekali sih Pak sebagai anak didik Bapak, mahasiswa Bapak. Benar-benar salut sekali punya dekan yang sangat totalitas ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penonton yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kami di @vldl_fbs_undiksa. Oke, itu saja dari kami. Saya Nate Suari, mewakili segenap panitia yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Om Santi. Om, salam harmoni. Salam. Dadah.